izin, mohon maaf lahir batin. Kemarin ya selamat lebaran, sudah menunaikan Idul Adha ya. Sudah pada nyata belum? Belum. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah teman-teman, karena saya belum kenal nih sama teman-teman, boleh kenalan dulu ya. Sebutkan namanya sama sebutkan sebutkan idolanya deh. Dari sebelah kiri saya. Halo semuanya. Halo. Kenalkan, nama aku Sofi. Halo Sofi. Halo Sofi. Idola ya? Iya. Idola aku, thank you. Selanjutnya. Halo. Hai. Perkenalkan, nama saya Lisa. Idola saya tentu saja Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Masya Allah. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nafita Rianti. Idola saya pemain bola ya pastinya. Oh my god. Itu Pratama Arhan. Udah punya istri Bu. Ada lagi? Udah Bu? Udah. Perkenalkan, nama saya Afina, idola saya Kim Namjoon. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nadia Melisa. Idolanya J-Hope. Perkenalkan, nama saya Tejurianti. Idola saya Nathan. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Syafira Ramadhani. Idola saya siapa ya? Kayaknya lupa dah. Nabi Adam. Nabi Adam, Masya Allah ya. Sebagian ada yang mengidolakan Nabi, ada yang mengidolakan artis Korea, ada yang mengidolakan pemain bola. Baiklah, sudah pada kenalan dan kenalkan. Sudah tahu nama saya? Belum. Ya, perkenalkan nama saya Yusi Safitri. Siapa? Idola saya diri sendiri. Masya Masya Allah. Baiklah teman-teman, sebelumnya teman-teman sudah pernah melakukan konseling kelompok belum? Belum pernah ya? Ya. Oke, jadi sedikit saya jelaskan apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok adalah salah satu jenis layanan yang dilakukan oleh konselor dan diberikan kepada klien untuk menuntaskan masalah. Dan kita juga teman-teman memiliki beberapa asas. Ada asas kerahasiaan, ada keterbukaan, ada kesukarelaan. Yang pertama itu rahasia. Jadi ketika teman-teman nanti bercerita, tidak perlu takut ceritanya itu akan disebarluaskan karena kita memiliki asas kerahasiaan. Yang kedua adalah asas keterbukaan. Ketika teman-teman bercerita, terbuka saja, tidak apa-apa. Apa yang ingin disampaikan, tidak perlu ditutup-tutupi. Yang ketiga itu ada asas kesukarelaan. Teman-teman datang ke sini penuh sukarela tidak? Iya. Ada yang dipaksa? Enggak. Ada? Tidak ada ya. Semoga teman-teman kesini dengan sukarela dan tidak ada paksaan sedikit pun. Baiklah, sudah paham sampai sini pengertian konseling kelompok? Jadi sebelum kita memulai konseling kelompok, kita membacakan ikrar janji dulu ya. Ikrar konseling kelompok terlebih dahulu. Ketika saya sebutkan nanti teman-teman ikuti. Bisa dipahami? Bisa. Jadi kan bait pertama itu ada kata-katanya nama ya, saya sebut nama teman-teman. Bisa dipahami ya? Baik, kita mulai dengan membaca lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Yusi Safitri, Sofi Nurija, Lisa Ristiani, Nafita Rianti. Afina Nursiam, Rabi Rumisa, Kita Jurianti, Syafira Ramadhani.
Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, merahasiakan dan menjaga segala data dan bentuk keterangan yang diterima oleh saya dari siapapun atau keterangan dan data yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Baiklah, teman-teman sudah membacakan ikrarnya. Jadi itu adalah janji teman-teman sendiri dengan Sang Pencipta, teman-teman. Baiklah, sekarang siapa yang ingin bercerita, yang punya masalah boleh angkat tangan. Ayo, tidak perlu ragu, kan tadi ada asas keterbukaan. Ada yang mau cerita? Kenapa? Kok diskusi? Ayo, angkat tangan aja yang punya masalah. Ada masalah, Kak? Ceritain. Tidak ada masalah. Yang mana? Siapa yang mau bercerita? Ada deh. Ada siapa? Kak Safira. Ada lagi? Aku. Kak Sofi. Ada lagi? Ada Kak Nepi. Ada 3 permasalahan nih. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu, permasalahan yang dialami oleh Kak Safira tentang apa? Tentang apa ya? Pertemanan. Tentang pertemanan. Ya kan? Boleh jelasin dulu? Ya boleh, silakan. Jadi saya itu kan kuliah. Terus di fase saat ini saya lagi banyak banget tugas, lagi ujian akhir semester lah ya. Nah, banyak nih tugas yang ada itu berbentuk kelompok. Otomatis kita itu nggak satu orang dong, maksudnya bergrup sama teman-teman yang lainnya. Gimana sih kayak ngatasinnya tuh nggak tahu ya, mungkin ini dari zaman sekolah juga mungkin kalian banyak ya yang kayak nggak tahu nih cara menyegahnya gimana gitu. Bentuk kerjasama itu kayak gimana sih dan ngatur waktu, apalagi kayak kita kuliah ya. Ini banyak orang yang kita dari sana dari sini, jadi kita ngatur waktunya tuh nggak efisien, terus timbul emosi jadinya kita bisa pecah belah gitu, kayak gitu sih. Terima kasih Kak Safira. Kalau Kak Sofi? Masalah saya itu sekarang lagi males berinteraksi sama banyak orang. Oke. Kak Nepi? Kalau saya masalahnya dari ini sih kayak susah mengatur waktu ya, biar kayak konsisten gitu. Baiklah, sekarang ini ada 3 permasalahan. Yang pertama Kak Safira dengan masalah pertemanannya, yang kedua masalah pertemanan dan kegiatan kampus ya. Yang kedua itu ada Kak Sofi dengan masalah sudah malas ya, sulit berinteraksi gitu, bersosialisasi. Yang ketiga ada Kak Nepi dengan masalahnya apa tadi? Sulit ini ya, sulit mengatur waktu, memanage waktu. Baiklah, ini yang mau diselesaikan permasalahan yang mana dulu nih? Kayaknya kita kuliah deh. Ya takut tekanan batin bu dianya. Kak Safira, gimana yang lain? Setuju. Kayaknya biar Kak Safira deh. Ya sudah tidak bisa tertolong gitu ya. Dia takutnya melakukannya. Baiklah Kak Safira, silakan boleh diceritakan bagaimana masalahnya. Ceritakan dulu kronologinya bagaimana. Tadi sudah sedikit ya udah gambarannya. Jadi sekarang itu tuh ya ngatur waktunya kan susah ya jatuhnya. Tadi saya bilang ngatur waktunya susah. Terus juga pasti kan tadi kan gara-gara tadi susah ngatur terus jadi emosional. Karena saya orang emosi banget, jujur. Kayak bisa nggak sih kerja sama gitu sama, kan namanya kelompok kan kerja sama dong. Kalau enggak sendiri aja gitu. Jadi kayak susah banget nih dijelasinnya. Kayak udah banyak banget nih di kepala
pikiran kepalanya. Makanya itu deh, itu kan terus belum teman-teman belum hadapin teman-teman juga kan, pasti ya aduh kayak gimana ya, Mengurus emosi. iya mengurus emosi, kayak bisa sekarang nggak direspon gitu, kayak malah nanti dia hamin deadline baru dia ngabarin, itu kan emosi banget kan. Soalnya tipe saya tuh yang ke jadwal, bener-bener saya kalau ngerjain Catat gitu ya. iya pokoknya kita ngejadwal mau deadline kapan, karena kan kita harus ngerti juga sama waktu deadline kita gitu. Itu sih. Berarti Kak Safira merasa kurang suka ya kalau ada tugas yang berbentuk kelompok gitu ya. Iya. Kurang suka. Sebenarnya suka aja ya, tapi asal teman-temannya tuh ya nama kita kerjasama mau problem gak sih, lu setuju, kita setuju, lu setuju, berarti mungkin itu jalannya aman gitu. Kalau ini ya satunya begini ya mendingan apa nggak review aja gitu. Sabar Kak, sabar. Jangan terbawa emosi. Mungkin teman-teman ada yang ingin menanggapi? Saya juga mengerti. Kan sebenarnya sebelumnya udah dibicarakan belum kayak dibicarakan sama teman-teman kelompoknya gitu loh, biar bisa lebih speak up kan, karena kan kayak kan kalau kuliah kan apa ya, bukan yang nggak mau mikirin teman, tapi kan kayak kita sama-sama butuh gitu loh ya. Berarti kan misalkan kalau misalkan orang itu nggak mau di-chat gitu, gak dibalas-balas, udah tinggalin aja. Ini masalahnya dia tuh harus kita gitu, kita harus ngasih umpan, kita ngechat dia gitu. Baru Baru kita kan kayak misalkan kan bertanggung jawab sama tugas kamu gitu kan, tapi kayak misalnya dia udah nggak ngerespon gitu loh, kayak ya udah tinggalin aja gitu loh. Kan misal kalau nggak ada pasti kembali ke masing-masing gitu, asal kamunya berani lapor ke dosennya itu. Kayak kita udah berusaha ngechat tapi dia nggak ngerespon gitu. masalahnya sih direspon ya, Tapi tapi dia nggak mau ngerespon kan. dia ngerespon tapi dia ini mepet waktu, karena saya tuh kan tadi saya bilang saya tuh orangnya jadwal gitu, itu yang bikin emosi saya. Jadi ngerusak jadwal kamunya ya. Iya gitu. Dia menanggapi ya. Nah, di dalam satu kelompok itu apakah cuma satu orang atau semuanya yang kayak gitu? Jadi kan kalau emang semuanya nih kayak gitu, nah pasti kan kayak kalau cuma satu orang yang kayak gitu dan semuanya terjadwal, pasti dia juga ngalah dong. Nah kalau emang dia yang kayak gitu ya udah tinggalin aja gitu. Kayak si orang yang susah dihubungin ini. Biasanya tuh orang yang kayak gitu tuh ya misalkan ya kalau banyak pasti ada 2 orang gitu, tapi kalau kayak dikit bisa 3 orang atau kita 3 orang 4 orang itu pasti 1 orang yang paling nyebelin gitu, susah banget gitu. Ada lagi? Ayo teman-teman boleh speak up. Tidak apa-apa. Nggak apa-apa ya, santai aja. Kak Hafi ingin menanggapi? Dianya maksudnya kalau di kan pasti ada grup chat di dalam Iya. kelompok itu kan. Terus dianya suka ngerespon gak sih? Maksudnya ngerespon hal-hal yang kayak ngatur jadwal atau apa gitu, kalian ketemunya di mana, punya kelompoknya kapan gitu. Di awal chat tuh biasanya mereka enggak, kalau udah waktu deketnya tuh kan aku tadi bilang tadi tuh dia kalau ngechat tuh itu mepet gitu. Aku nggak bisa, saya tuh nggak bisa banget ngeliat mepet itu, nggak bisa. Ada alasannya pasti dia begitu lah, apa mungkin Ada mungkin, saya pernah dengar juga dari teman-teman saya juga yang jadi apa ya itu Temannya. temannya ya, ada teman ke temannya itu katanya kalau ngerjain itu dia harus mepet katanya baru bisa. Kalau itu kalau nggak hari kebut semalam ya biasanya kalau bahasa anak mahasiswa tuh mereka nggak bisa ngerjain gitu. kayaknya itu merugikan banget ya, jadi gara-gara dia gitu sekelompok itu jadi nggak jadi buat kerja kelompok. Iya. Kalau mepet deadline kan ini bukan dia aja gitu yang ngerjain. Kalau ada laporan ke dosennya sih harus dilaporin ya biar dapat sanksi aja gitu. Tapi efisien gak sih kalau tadi kan banyak katanya, tadi kata kita juga, menurut kalian ya kalau misalkan kayak ya kalau mereka nggak bisa lihat kompromi dilapor aja ke dosen gitu. Menurutku kayaknya dosen tuh gerbang terakhir gitu. Mereka kalau kita ngadu ke dia pasti yang si dianya ini bakal marah kan, maksudnya bakal apa ya, nggak terima lah gitu perilaku jadi itu timbul kayak gitu, itu bikin masalah lagi masalahnya. Maksudnya Jadinya
pertemanan gak sih kalau kayak gitu? Enggak, maksudnya pertamanya tuh kayak kita ngingetin dulu nih, terus kalau udah kelewat batas gitu dia yang keterlaluan baru gitu. Kayak karena saya juga punya pengalaman itu ya, kayak kita udah berusaha nih ngajak dia yang kayak ayo kerja kelompok, ini kan kelompok gitu harus dikerjain bareng-bareng. Nah, dianya nggak ada respon sama sekali. Nah, enggak sih, hamin berapa jam dia baru bilang kalau dia tuh habis sakit apa apa gitu. Kan jadinya kayak gimana ya? Iya. Kamunya nggak kerja kelompok gitu, jadi ya satu-satunya cara cuma dia terus gitu, dan akhirnya untungnya dosennya juga ngerti lah gitu. Kalau tadi kan masalah Sofi kayak gitu ya, kalau masalah saya itu orangnya ini nih agak apa ya, nyepelein, bukan nyepelein, dia agak paling pintar tapi paling ambis, tapi nggak terima gitu kalau dirinya dia tuh kayak diolok-olok sama kita gitu. Apalagi jadi dosen. Tadi kan kamu ngomongnya kan jadwal ya, sebelumnya udah ngomong dulu kayak ya maksudnya kayak saya ini gak bisa dadakan gitu loh, kalau mau bikin jadwal tuh harus dari jauh-jauh hari gitu. Jadi kayak dari kamu juga harus ngomong ke teman-teman kelompok kamu kalau misalkan gak bisa dadakan gitu. Mulai. Nah dari kamu Kalau ngomong ke jadwal, kalau saya ya tipe saya tuh nggak bisa langsung ngomong kayak gitu. Kalau kita ngomong kayak gitu kan kita perlu bareng-bareng dong. Ntar dia bakal jawab, gue juga punya tugas gitu. enggak, maksudnya kayak kamunya ngomong dari jauh-jauh hari kayak ibaratnya kamu ngomong ke grup kayak kalau mau ngajarin kelompok tuh jangan mepet-mepet gitu, karena kayak nggak bisa dari harus dari jauh-jauh hari gitu diceritain. Nggak apa-apa ngomong aja menurut tanggal dulu. Kamu sebelumnya pernah ngomong gitu Enggak sih, karena saya nggak ngomong itu takut. Enggak, gue tuh saya tipenya inian apa namanya, kalau ngomong kan bawel ya kalau misalkan kayak gitu, kalau mereka nggak respon kayak kalian bakal gitu nggak sih di kelompok, kapan gitu mau ngomong kayak tiba-tiba ngomong kayak gitu, kayak kurang aja nih, pasti ngomong kayak gitu nggak sih mereka enak. iya kayak ya sebenarnya yang lebih gemesnya dia nggak sih, kenapa nggak respon gitu, kayak nggak enak aja sebenarnya, harus nggak sih bilang Iya, harus wakilnya harus dibilang nih gitu. kayak ngomong dari diri kamu. Iya. Tapi nggak, misalnya nggak tiba-tiba mau gila ada ini sosok merasa sibuk kayak gitu. Padahal emang banyak banget tugas kan, nyatanya emang banyak yang harus dikerjain gitu. Jadinya dianya malah menyikapinya aneh nanti kalau saya ngomong kayak gitu. Ini izin menanggapi ya. Kalau emang itu tugas kelompok, kita kayak persiapan aja nih, kayak kamu kayak apa ngerjain tugas itu dulu sendirian. Nah, kalau emang kayak udah mepet, misal satu hari gitu, dia gak ada ngabarin aja gitu, baru tuh kamu tinggalin aja dianya. Kayak ya udah, kalau kita dari awal udah ngomong aja gak ada respon dari dianya, kita tinggalin aja, kita bikin ini sendiri gitu. Ya udah gitu, bilang aja ke dosennya gitu. Gak usah ada rasa gak enakin gitu, soalnya kan emang jelas dia yang gak mau ininya gitu. Sebenarnya ya kalau dilihat ya, kalau yang punya saya itu dia itu bakal ngerjain, tapi ya H-1 itu kayaknya bakal ngerjain, dia bakal apa namanya, bakal ngerjain tugasnya, cuma saya tuh pengennya hamil beberapa gitu, jadi ntar pas H-1 tinggal nungguin doang gitu, jadinya kita udah nggak punya beban. Iya, makanya kayak gitu aja, kamu kayak apa ya, cadangan ibaratnya, kamu bikin aja sendiri dulu gitu. Kalau dia hamil satu nggak mau, ya udah kamu kerjain aja, kirim punya kamu sendiri gitu, bilang aja ke dosennya. Dan kalau bisa ya screenan chatnya gitu, kamu liatin ke dosen buat jadi bukti gitu. Bukan cepu ya, karena kenyataannya kayak gitu ya gitu. Daripada kita yang ngebantu sendiri nanti nilai kita yang jelek kan lebih baik diomongin yang sebenarnya gitu. Sebenarnya salah dia juga sih, kebiasaan ngumpul juga H-1 di kita itu kebiasaan buruk banget gitu. Jadi dari jauh hari ya. Iya, kalau dari jauh-jauh hari bisa, kenapa enggak? Soalnya kalau saya sendiri kalau dari jauh-jauh hari sebelum H-1 ngumpul itu kayak udah tenang aja, saya nggak punya tugas gitu. Kenapa dia harus H-1 baru mau ngerjain tugas? Saya setuju sama Sophie, karena tipe saya kayak gitu. Karena Jauh-jauh hari ya. kan dikiranya beda-beda kan, jadi kayak ya udah
Ya kalau mau survei apa itu kayaknya nggak mungkin deh. Survei banget. Kayaknya emang udah kebiasaan sih. Yang bisa nggak kira-kira menurut kalian orang kayak itu tuh diapain? Dikasih apa gitu? Kak Vina mungkin? Lebih bicarain kali ya, kayaknya lebih baiknya Kayak gimana? di dalam kelompok itu, maksudnya di dalam grup chatnya kayak kamunya ngasih tahu dia gitu loh, kayak jangan mepet-mepet gitu. Gimana ya? Tapi kasih pengertian. Iya. Jadi kalau udah gimana sih rasanya? Bedain lah gitu mana tugas individu sama kelompok gitu. Kan semua orang punya kesibukan masing-masing. Tapi benar kata Kak Neti tadi kayak misalkan kalau tugas kelompok itu kadang dibagi-bagi kayak misal kamu bagian part A, terus yang ini B, kamu kerjain yang kamu aja dulu, nanti selesai kamu kasih ke dia. Kayak awal-awal kadang saya kalau misalnya tugas kelompok gitu kayak misal kayak misal teman saya nih kayak teman kamu yang hamil berapa gitu baru dikerjain, kayak hamil 1 gitu baru dikerjain, kan saya nggak bisa kan, jadi kayak saya ngerjain, kayak saya ngomong dulu ke grup chat ke teman kelompok saya itu kayak nanti tugasnya dibagi-bagi ya, kayak nanti saya ngerjain yang A, nanti kalau udah saya kirim ke kelompoknya itu, jadi biar urusan mereka yang ngerjain. Kayak gitu ya. Kalau saya begitu. Dari yang lain mungkin? Sudah? Gimana masalah Kak Safira? Berarti dari yang tadi dibahas, berarti tadi ya kata Kak Ita bilang kalau bisa kerjain dulu punya bagian kita gitu ya. Berarti nunggu direspon dulu, berarti dari dia misalnya dia kan agak sulit merespon ya. Berarti dikerjain dulu nih bagian mana gitu. Dibagi kelompok. Iya di bagian part-part mana yang mau dikerjain gitu. Baru ntar abis itu sisanya kasih ke dia gitu. Karena pasti dia kalau misalkan hamil berapa kan ngerjain kan, Iya. nggak ngerjain. Tapi tuh kadang anehnya tuh kalau udah kamu udah ngerjain, karena nih anak paling si ambis punya lu direvisi. Oh Iya, ya nggak sopan dong. direvisi suruh kurang nih ntar apa ditambahin lah gitu. Dianya Ntar nggak apa sopan. kayak ya ini kan hasil kerjaku aku gitu gimana? Kalau misalkan dia ngomongin dari jauh-jauh hari, kalau hamil 1 gitu kan takutnya kitanya lagi nggak di rumah atau iya. gimana gitu, masa kita harus ngerevisi di tengah jalan gitu, kayak Kurang ajar gitu. jadi saya emang dari teman kamu nggak sopan. Iya. Kayak ya udah kan itu udah bagian saya gitu loh. Kalau beli tugas kelompok, kalau misalkan teman kamu ngomongin dari beberapa jauh hari yang lalu, ya udah saya kerjain. Tapi kalau misalkan dari dekat-dekat nggak bisa. Ngomong sama dia juga gitu. Ya Ngomongin aja, ngomongin aja, tapi terang-terangan. jangan pakai emosi ya. Iya. Kayak maksudnya kayak itu kan bagian saya. Kamu kalau misalkan mau revisi kenapa nggak dari jauh-jauh hari gitu? Terus saya langsung ya udah ini bagian saya, udah biarin aja segitu gitu. Sudah tidak menemukan jawabannya. Kamu kan bukan dosen gitu. Kan jadi nggak ada yang bener atau nggak ada yang Iya. bukan, nggak ada yang tahu gitu loh, kayak namanya juga nyari ilmu. Masa dia main revisi aja kan? Kecuali emang kayak misal disuruh cek turnitin gitu. Iya, turnitin Ya udah, kayak kalau misalnya cek turnitin saya revisi bagian saya aja gitu. Tapi kalau nggak dicek turnitin buat apa, kayak dia tahu bener enggaknya aja. Problematik banget ya teman-teman. Iya. Memang baik saja sudah ketemu jawabannya. Gimana Kak Safira? Ya udah kebuka ayo sih. Kenapa? Apa sih? Sudah menemukan jawaban apa belum? Sudah dari saat itu tadi juga. Sudah menemukan ya. Ya. Baik, ada yang bisa menyimpulkan masalah tadi, permasalahan tadi? Apa dari Kak Safira sendiri? Apa? Mau ingin menyimpulkan masalahnya? Maksudnya saran, bukan saran, apa kesimpulan ya? Ada yang mau? Kak Neti? Ya ingin menyimpulkan ya, mungkin
mungkin tadi permasalahannya kan dari teman sekelas yang emang agak susah kalau ada tugas kelompok, ya mungkin dari kasapirannya lagi jangan jadi orang yang gak enakan gitu, dan lebih dikasih paham lagi kali ya teman-temannya itu. Dan kalau emang ini gak usah mikirin perasaan dia gitu, kalau emang dia ngerjain ya apa aja ngerjain ya. Bagaimana Kak Safira? Iya, Sudah memuaskan ya? Iya. Baiklah. Saya akan coba nanti. Apa? Ada masalah. Mungkin pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan saja. Kapan nih kita bakal ketemu lagi? Minggu depan. Minggu depan ya. Di jam yang sama aja, baru hari apa? Kayak hari ini. Hari Kamis. Minggu depan tanggal merah. Berarti minggu depannya lagi. Ya. Oke. Iya, nanti kita obrolan di GCR ya. Mungkin di grup ya, kamu di grup WA. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya. Sebelum saya tutup kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.